Technical Analysis Gold, Counseling, dan juga crude oil di tanggal 11 Oktober 2022. Kita akan lihat apa yang terjadi di counseling yang ternyata saat ini dia kembali turun, teman-teman. Sudah kembali menjangkau 1.0995 sebagai area low dan high-nya tertahan di 1.1093. Apakah dia akan melanjutkan penurunan dengan level 1.1047, 38.2% dari Fibonacci retracement menghalau penurunan di kurang lebih 2 hari terakhir. Dan untuk hari ini kecenderungannya sama, tapi ya kita anggap saja ini sedang diuji dan bahkan sedang turun lebih rendah. Tapi perhatikan, candlestick kemarin dia ditutup dengan doji candle, tapi ada real body sedikit saja. Apakah ini kategorinya spinning top atau tidak? Oke, kalaupun misalkan ini dianggap spinning top, maka kemungkinan posisi tren berikutnya itu tergantung dari penutupan atau closing price hari ini. Kalau ternyata hari ini tutup turun dan candlestick katakanlah bearish lebih rendah, berarti kita akan menjangkau 1.0912 di level 50% daily chart. Dan ini akan sangat bergantung dari sentimen market berikutnya. Karena memang secara data pun tadi unemployment rate-nya kurang begitu bagus. Kemudian market juga akan menantikan data GDP Inggris besok. Kemudian juga terkait dengan pengumuman dari BOE. Apakah mereka akan melanjutkan tingkat pembelian QE daruratnya atau tidak. Ya, inilah yang menjadikan faktor sentimen market. Karena mau tidak mau mereka membutuhkan dukungan ataupun keyakinan dari BOE. Nah, kalau kita perhatikan lagi posisinya tersebut justru kecenderungan saya masih berpikir ini masih cukup kuat tapi juga masih membuka peluang untuk 1.0912. Dan ingat, begitu dia turun di bawah 61.8%, maka barulah kita akan melihat penurunan yang jauh lebih dalam. Untuk sementara ini, kita cukup perhatikan saja di dua level tersebut, antara 38.2% dan juga level 50%, yaitu 1.1047 dan 1.0912. Tentunya, yang kita butuhkan adalah penurunan atau penutupan di bawah 1.1047. Di sisi lain, kalau kita perhatikan dari grafik H4-nya, peluang tersebut nampak juga hampir mirip, dan dengan areal support 1.1012. Sampai saat ini tertahan 1.0995, saya masih tetap pertahankan outlook sell untuk kali ini, dan masih tetap berkeyakinan bahwa rejection yang terjadi ini menunjukkan adalah potensial tren turun yang ditunjukkan dengan lower high. Dan itu berarti kalaupun misalkan kita anggap ini adalah level ya mungkin saja level sideway-nya, maka kita harapkan nantinya penurunan akan berlanjut sampai 1.0900 dan begitu tembus di bawah 1.0900 Anda diperkenankan mempertahankan posisi sell kalau memang ternyata berhasil tembus. Tapi kalau tidak tembus, hati-hati, sebaiknya exit karena dia bisa saja kembali rebound. Nah, bagaimana dengan skenario kalau ada kenaikan? Kenaikan kita perkirakan saja maksimumnya adalah 1.1124. Ya, kurang lebih kami sempat memperkirakan atau berharap bahwa dia akan kembali rebound sampai level 1.1160 dikarenakan ada rilis data unemployment rate. Ternyata hasilnya adalah tidak terlalu bagus sehingga kemungkinan posisinya justru support lah yang tembus. So, skenario yang diciptakan ataupun yang jadi kurang lebih melakukan sell 1.1150 ini bisa diabaikan. Anda bisa follow sell saat dia tembus 1.1012. Berarti kondisi running price sekarang berada di 1.1020. Anda tunggu saja candlestick H4 berikutnya, artinya 4 jam berikutnya. Dan itu berarti begitu dia dibuka di bawah 1.1012, Anda boleh flow sell dengan target maksimal adalah 1.0900. Stop loss-nya tentu harus dipasang di 1.1060-an. Ini untuk mengasumsikan in case terjadi pullback ataupun kenaikan singkat dikarenakan mungkin kebijakan ataupun keputusan atau kesepakatan dari G20 bisa membuat dia kembali mulai kenaikan. Lalu kemudian beralih kepada crude oil yang ternyata dalam posisi penurunan, teman-teman. Setelah berhasil mengalami kenaikan, Anda bisa lihat di sini kemarin ternyata gagal untuk di titik bullish. Justru candlestick ditutup dengan bearish candle. Ya, kalau misalkan saya gunakan Fibonacci retracement dari kenaikan terakhir kurang lebih seperti ini, teman-teman. Nah, ini sekarang berada di level ya di bawah 23.6%. Apakah ini akan terjadi penurunan? Ya, penurunan pun dianggapnya sebagai pullback karena setelah atau pasca kenaikan sebelumnya, begitu dia tembus resisten, dia melejit dengan sangat kuat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 candle berturut-turut bullish, berarti memang sangat wajar dia butuh untuk correction. Nah, koreksi yang diharapkan akan berada di level 38.2% dan ini kurang lebih akan ya mungkin saja menjadi
posisi demand yang cukup bagus. Atau kurang lebih pilihannya adalah di 50% di 86.37. Ya, kita lihat sejenak kalau misalkan dipastikan dari kondisi H4 harusnya tidak terlalu jauh berbeda. Jadi kalau misalkan diperhatikan di sini kondisinya pun setelah mengalami kenaikan ditahan di Fibonacci expansion 100%. Oke, berarti Fibonacci expansionnya boleh saya hapus. Anda tinggal pindahkan Fibonacci-nya yang terakhir ya. Misalkan Anda tariknya dari level 79.36 dan puncaknya langsung tarik ke level tinggi kemarin 93.60. Dan ternyata kami mendapatkan level yang sama 88.17 atau mungkin saja di level 86.95. Selama dia tidak tembus, maka diharapkan nantinya justru penurunan tersebut hanya sekedar retest areal tersebut lalu kemudian berhimpitan dengan zona support dari trendline, maka kemungkinan kita berharap nantinya akan terjadi rejection kembali ke atas. Dan ingat bahwa ini terkait dengan keputusan OPEC yang cukup bullish. Walaupun penurunan ini hanya sekedar istirahat sementara. Tapi juga perhatikan apa yang dilakukan oleh Amerika nantinya. Apakah dia akan umumkan kebijakan rilis SVR-nya minggu ini atau tidak. Saya tetap melakukan buy 88.20 ataupun 88.40 meskipun prediksi awal atau di sesi Asia kita harapkan penurunan sampai level 88. Ya, Anda boleh follow sell terlebih dulu tapi akan sangat riskan. Jadi sebaiknya kalau Anda sell terlebih dulu, Anda tetap gunakan stop loss yang memungkinkan. Dan saya rasa 91.30-an itu akan menjadi indikasi kalau terjadi penembusan ke atas kita akan dapatkan bullish kembali. Jadi untuk sementara skema A saya harapkan penurunan sampai 88 lalu kemudian di area 88 itulah sebagai zona buy saya dan target maksimum tampilan di 90.40 karena kita asumsikan kenaikan tidak akan optimal terlebih dulu menjaga kemungkinan-kemungkinan dari hal yang terburuk. Dan kaitannya dengan geopolitik bisa saja menjadi kejutan, teman-teman. Tapi untuk sementara ini kita abaikan geopolitiknya, kita lebih lihat dari sisi teknik terlebih dulu. Stop loss saya gunakan di 87.20. Jadi kalau begitu tembus trendline, Anda bisa bergegas follow sell begitu dia confirm tembus 86.37. Di sisi lain untuk gold sendiri, kemarin kita sudah sempat membahas potensi dari inverse head and shoulder, potensinya ya. Dan kita lihatnya apakah ini masih tetap berlaku atau tidak. Sampai saat ini sebetulnya kalau kita lihat dari kondisinya masih tetap berlaku ya, masih cukup ideal untuk disebutkan right shoulder-nya karena yang terpenting adalah tidak menembus atau tidak sejajar bagian head. Kendalanya adalah dia sudah tembus kembali di bawah trend channel yang mana posisinya itu ditutup dan juga dibuka untuk pagi ini pun di bawah trend channel. Apakah dia resmi untuk terjadi breakout? Ya mungkin saja, tapi saya akan butuh satu candle terakhir. Artinya untuk hari ini kalau memang ternyata berhasil ditutup di bawah, terutama kalau misalkan tembus di bawah 1658, oke, berarti lupakan inverse head and shoulder-nya, langsung sell karena kita perkirakan penurunan lebih lanjut di 10 atau 1641. Nah, kemudian kalau misalnya kita bicara tentang trennya, outlook-nya masih tetap bearish dan memungkinkan untuk retest kembali 1614 sebelum nantinya rilis data inflasi. Jadi saya lebih berharap swing low sebelum data inflasi, kemudian vice versa saat data inflasi dirilis. Dan itu artinya market discount everything. Nah, tapi sementara waktu kalau misalkan nanti malam terjadi kejutan pula bahwa dia kembali rebound, kemudian penutupannya bisa di atas 1671, oke, berarti ini dianggapnya false breakout dan kita akan melihat kembali 1685. Tapi sampai saat ini saya tidak melihat area di atas 1700. Belum saatnya, teman-teman. Yang kemarin di live streaming pun kita sudah sempat sebutkan, kategorinya kita masih tetap harus menunggu data inflasi atau kebijakan atau kesepakatan G20 atau terkait dengan geopolitik. Nah, di grafik keempatnya juga sama, teman-teman. Setelah bertubi-tubi dia gagal mengalami penurunan, ternyata sekarang dia sudah berada di bawah level tersebut. Ya, kalau lihat 1, 2, 3, 4 ya, dia tetap bertahan di dekat areal resistennya. Jadi kita anggap saja dia mungkin saja menjadi area false breakout ya, karena dia cukup dekat, berarti 50-50 kekuatannya bisa kembali naik di atasnya, bisa juga kembali turun atau melanjutkan penurunan. Jadi ini yang juga sama ya dengan kejadian yang terjadi di grafik daily. Nah, indikasinya adalah terkait dengan level 61.8%. Kalau dia tembus 1659.45, follow sell saja dengan peluang kurang lebih terdekatnya 1643. Sementara terjauh adalah 1616. Tapi lagi-lagi level tengahnya itu adalah di area 1630-an.
Sementara kalau misalkan kita lihat ini ternyata berhasil ditutup di atas 1671 atau 1672, berarti kita memiliki harapan ke 1686. Tapi hati-hati di 1686 bisa saja dia kembali rejection. Nah, kalau ternyata ada kejutan geopolitik di mana selalu kemudian ada kejutan lagi, G20 berhasil mencapai kesepakatan untuk mengintervensi dolar, apakah dia bisa mengenakan? Ya, sangat memungkinkan. Dia bisa kembali naik dan targetnya adalah 1702. Kemudian kalau kita lihat dari sisi H1-nya, kecenderungannya kemarin sudah tembus 61,8%, jadi level ini Fibonacci-nya saya hapus, lalu kemudian saya bentuk yang terbaru adalah dari puncak kemarin ya, dan sampai titik terendahnya. Oke, kalau misalkan tadi pagi kita melihat level ini teman-teman, 1665. Pertanyaannya tentunya apakah dia sudah tembus atau tidak. Tetap tembus karena dua candle tetap di bawah, tapi kembali lagi ke atas. Dan sekarang nempel di area tersebut. Nah, oke, sekarang fokus saya tertuju kepada level-level support ya. Ini level support kritikal pertama di 1659 sesuai dengan area yang digambarkan di grafik 4 ataupun daily. Lalu kemudian critical support kedua 1641, lalu kemudian terakhir adalah zona 1615. Menurut Anda mana yang akan menjadi stronger demand? Ya, betul sekali. Stronger demand kemungkinan akan munculnya adalah di teritori ini, teman-teman. Sementara areal ini 1641 bisa menjadi alternatif ya. Jadi artinya dekat ya. Itu pun dengan catatan jika berhasil tembus 1659. So preferable kalau misalkan ini skenario cukup berhasil, harusnya tadinya kita mendapatkan areal pullback-nya di areal ini, teman-teman. 1684 kemudian diharapkan turun seperti itu. Tapi karena dia gagal ya, selalu kemudian dia lanjutkan penurunan dan dia membentuk areal lower high, maka kita anggap penurunan sangat memungkinkan untuk langsung gapai 1640-an. Itu berarti mungkin 1645 ataupun 1647 itu sangat memungkinkan. Tapi tentunya lagi-lagi level 1659 itu wajib tembus. Berikutnya di sore atau malam hari saya minta Anda berhati-hati karena kemungkinan yang terburuknya belum selesai, teman-teman. Ya, ini masih bisa untuk mulai penurunan. Jadi kalaupun ingin melakukan sell, katakanlah dengan alternatif tadi yang kita sampaikan pagi tadi 1685 ataupun 1686 tidak tercapai, berarti kita punya opsi tunggu tembus 1658 ataupun 1659. Begitu itu tembus, Anda follow sell saja dengan potensi 1641, tapi begitu turun terlalu drastis, katakanlah sudah mencapai 1630-an, harap berhati-hati karena bisa saja di situ letaknya demand muncul. Ataupun misalkan Anda ingin melakukan buy, ya sangat memungkinkan untuk terjadi, tapi tetap gunakan stop loss karena data inflasi belum dirilis, jadi kita masih tetap harus waspada. Nah, kembali ke titik grafik keempat, teman-teman. Ada satu hal yang cukup menarik, yaitu terkait dengan keberadaan ataupun terdeteksinya mungkin saja akan terjadi potensi mungkin bullish divergence ya. Arealnya pun ini lebih rendah ya. Ini low pertama, lalu kemudian ini jauh lebih rendah. Sementara kalau kita perhatikan justru ini low, lalu kemudian high low. Sementara di sini low, lower low. Artinya kalau kita perhatikan ini harusnya terjadi bullish divergence yang berarti akan terjadi pullback ataupun kenaikan. Tapi karena ketemunya di grafik H1, saya akan abaikan karena relatif singkat, teman-teman. Di grafik H4 jauh lebih meyakinkan. Kalau Anda perhatikan yang paling bawah di sini ya, kemudian ini resanya sementara bagian low kedua dia lebih tinggi, sementara ini relatif lebih rendah, teman-teman. Ya, kalau misalkan ini ya setaranya di sini ya. Jadi ini lalu kemudian dengan ini sedikit lebih rendah, atau Anda bisa gunakan 1643 ini. Jadi bisa saja demand munculnya di 1643, teman-teman. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.